Abu Nawas mengakui kalau pejabat ini lebih hebat daripada nabi. Di dalam masa pemerintahan Raja Harun ar-Rasyid ada seorang pejabat kerajaan bernama Zalim. Si Zalim ini sudah menjadi pejabat kerajaan sudah cukup lama. Bisa dibilang dialah seniornya dalam lingkungan kerajaan. Karena merasa dirinya yang paling berpengalaman, ia pun tak segan-segan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Tak jarang juga ia menjadi aktor utama dalam menentukan peraturan-peraturan yang menguntungkan para pejabat kerajaan. Pernah suatu ketika ia merampas tanah milik warga dengan dalih surat-suratnya tidak sah. Kejadian seperti itu terus berulang-ulang tanpa ada yang berani memperingatkannya. Sementara para warga lebih memilih untuk menghindarinya daripada mendapatkan masalah dengannya. Sebenarnya si pejabat zalim ini mempunyai hobi yang bagus, yaitu dia sering keluar turun ke bawah untuk berkumpul bersama warga. Tapi dengan kesombongannya itu, ia memaksa agar para warga menghormatinya. Kalau sampai ada warga yang protes, berkata menyindir atau menyakitinya, maka sudah bisa dipastikan warga itu akan berakhir di penjara. Suatu ketika saat pejabat zalim ini belusukan, ia mendapati Abu Nawas sedang nongkrong bersama kawan-kawannya di warung kopi. Terlihat suasana perkumpulan begitu gembira, saling bercanda tawa satu sama lain. Hal itu menarik perhatian pejabat zalim, sehingga timbul keinginannya untuk menghampiri Abu Nawas dan kawan-kawannya. Ketika pejabat zalim itu sudah di samping Abu Nawas, suasana menjadi hening. Semua kawan-kawan Abu Nawas terdiam, takut dengan si zalim. "Woi, menurut kalian, aku sama para menteri istana lebih hebat mana?" tanya pejabat zalim dengan menyombongkan diri. Ia memang sering memberikan pertanyaan-pertanyaan sejenis ini kepada para warga yang ia temui, dengan harapan mendapat jawaban yang mengunggulkan dan menyanjung dirinya. Sementara kawan-kawan Abu Nawas hanya terdiam, tidak menjawab pertanyaan si pejabat. Mereka takut jika nanti sampai salah bicara, mereka akan dipenjarakan oleh si pejabat zalim. "Hoi, ditanya kok diam saja? Lebih hebatan mana, aku apa para menteri istana?" tanya pejabat zalim dengan agak membentak. Abu Nawas yang memang kesehariannya membuat junjungannya Raja Harun ar-Rasyid selalu merasa senang, kemudian berkata, "Tuan pejabat, izinkan saya menjawab. Anda dengan para menteri istana tentu jauh lebih hebat Anda, Tuan." Mendengar pengakuan Abu Nawas, pejabat zalim itu pun merasa kegirangan. Kemudian dia bertanya lagi, "Lalu apa alasanmu bilang kalau aku lebih hebat daripada menteri istana? Kan kalau Anda dekat dengan para warga, Tuan, Anda sering belusukan menyapa warga. Sedangkan menteri istana mana pernah mereka turun ke lapangan?" jawab Abu Nawas. Semakin girang pejabat zalim itu dibuatnya oleh Abu Nawas. Tapi tak hanya sampai di situ, ia kemudian bertanya lagi, "Nah, kalau aku sama Raja Harun lebih hebatan mana, aku atau dia?" "Oh, ya jelas hebatan tuan pejabat lah. Tuan pejabat kan membuat segala peraturan. Sedangkan Raja Harun kerjanya hanya duduk-duduk di singgasananya saja," jelas Abu Nawas. Bertambah girang si pejabat zalim itu. Karena belum merasa puas, akhirnya ia mengajukan satu pertanyaan lagi kepada Abu Nawas. "Bagus kamu. Ini pertanyaan terakhir. Jawab dengan jujur ya. Lebih hebat mana antara aku dengan Nabi?" "Oh ya tentu masih hebat tuan pejabat dong," jawab Abu Nawas dengan semangat. Untuk kali ini si pejabat zalim itu merasa terkejut.
Ia tak menyangka dengan jawaban yang dilontarkan Abu Nawas itu. "Loh, kok bisa begitu? Apa alasannya?" tanya si pejabat zalim dengan ekspresi terkejut. Tanpa pikir panjang, Abu Nawas langsung membalas, "Ya bisalah Tuan, kalau Nabi kan selalu takut dengan Allah. Sedangkan Tuan sudah tak pernah lagi takut sama Allah. Buktinya Tuan selalu berbuat aniaya kepada para warga. Tuan selalu memperkaya diri dan mementingkan diri sendiri." Mendengar jawaban Abu Nawas itu, si pejabat zalim merasa emosi. Jelas terlihat di wajahnya yang memerah menahan amarah. Tapi ia tak bisa berbuat apa-apa, karena ia tahu bahwa Abu Nawas adalah tangan kanannya Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Kalau sampai ia macam-macam dengan Abu Nawas, bisa-bisa ia malah mendapat malapetaka. Si pejabat zalim itu pun pergi meninggalkan Abu Nawas dan kawan-kawannya dengan muka menahan emosi. Abu Nawas nekat makan dengan satu mata. Gak ada obat memang kecerdikan Abu Nawas untuk mengakali segala tipu daya Baginda Raja. Seperti pada kisah kali ini. Yang kala itu diceritakan bahwa Abu Nawas sedang menderita sakit pada salah satu matanya. Walaupun ia sudah mengenakan kacamata hitam untuk menyembunyikan sakit matanya, tetapi Abu Nawas tetap menunda segala urusan, terutama urusan yang mengharuskannya datang ke istana. Setelah sehari, 2 hari, 3 hari berlalu, Baginda Raja yang memang kesehariannya ditemani Abu Nawas merasakan rindu dan bertanya-tanya, kenapa si cerdik itu belum juga datang ke istana? Dan pada hari yang keempat, berita tentang Abu Nawas yang sedang sakit mata itu pun sampai kepada Baginda Raja. Baginda Raja langsung memerintahkan pengawalnya menyiapkan kuda untuk berangkat mengunjungi Abu Nawas untuk melihat keadaannya. Singkat cerita, sampailah Baginda Raja di rumah Abu Nawas. Melihat Abu Nawas sedang duduk di depan rumah sambil mengenakan kacamata hitam, Baginda Raja langsung bertanya, "Abu Nawas, kenapa enggak kamu bawa berobat matamu yang sakit itu?" tanya Baginda Raja. "Sudah Paduka, saya sudah berobat," jawab Abu Nawas. "Oh baguslah, jangan lupa minum obatnya yang teratur," tutur Baginda Raja. Setelah mereka berdua ngobrol panjang lebar, Baginda Raja kemudian bertanya, "Abu Nawas, menurutmu apa sakit mata itu ada manfaatnya?" Abu Nawas dengan entengnya menjawab, "Ya tentu saja ada Paduka, malah bisa menghasilkan uang." Baginda Raja yang tadinya hanya bercanda mendadak serius menanggapi jawaban Abu Nawas. "Yang benar Abu Nawas, bagaimana bisa sakit mata menghasilkan uang?" tanya Baginda Raja penasaran. "Begini loh Paduka, ketika seorang tabib mengobati pasien yang sakit mata pasti biayanya mahal. Apalagi kalau yang berobat adalah pejabat istana, pasti tabib itu akan menaikkan tarifnya. Paduka bisa bayangkan sendiri berapa banyak uang yang didapatkan oleh si tabib," celetuk Abu Nawas. Mendengar hal itu, Baginda Raja pun tertawa. "Ada-ada saja kamu Abu Nawas. Lah terus kalau untuk si penderitanya sendiri apa manfaatnya? Seperti kamu misalnya, kamu kan sedang sakit mata, apa manfaatnya untukmu?" tanya Baginda Raja. "Nah, kalau itu manfaatnya besar sekali Paduka, saya jadi semakin disayang istri," jawab Abu Nawas. "Loh kok bisa? Apa alasannya Abu Nawas?" tanya Baginda Raja kembali. "Ya karena sakit mata ini saya jadi nggak mungkin begadang, kumpul bersama teman-temanku," jawab Abu Nawas. Untuk kedua kalinya Baginda Raja dibuatnya tertawa terpingkal-pingkal. "Hei Abu Nawas,
kalau sakit mata begitu, makanan apa yang menjadi pantangan? Tanya Baginda Raja. Ada sih Paduka, seperti roti dan olahan daging atau telur, jawab Abu Nawas. Mendengar penjelasan tersebut, timbul niat pada diri Baginda Raja untuk mengerjai Abu Nawas. Waduh, sayang sekali. Padahal aku membawa makanan enak loh Abu Nawas, ujar Baginda Raja. Baginda Raja lalu memerintahkan pengawal untuk mengambilkan makanan berupa roti yang berisi olahan daging. Dan ketika roti itu sudah berada di atas meja, Baginda Raja memakan roti tersebut dengan lahap sambil melirik ke arah Abu Nawas. Ini rotinya lezat sekali Abu Nawas, apalagi ini ada daging di dalamnya, ledek Baginda Raja. Abu Nawas yang sedari tadi melihatnya kini mulai tak kuasa menahan hasrat makannya. Ia pun segera mengambil roti di atas meja dan langsung memakannya. Tentu saja Baginda Raja terkejut dan bertanya, "Loh, Abu Nawas, matamu kan sedang sakit. Nanti gak sembuh-sembuh kamu?" tanya Baginda Raja. "Tenang Paduka, jangan khawatir. Yang sakit kan mata saya sebelah kanan. Sedangkan aku kan makannya pakai mata sebelah kiri." Spontan Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal mendengarnya. Kisah selanjutnya. Ada kisah unik ketika malaikat maut akan mencabut nyawa seorang manusia. Kisah ini berawal ketika malaikat maut diperintah Allah untuk mencabut nyawa hambanya di negeri India. Maka turunlah malaikat maut ke bumi. Setelah ia mencari keberadaan orang tersebut, ternyata ia sedang berada di dalam istana Nabi Sulaiman. Rupanya dia adalah bawahan setia Nabi Sulaiman. Kemudian malaikat maut merubah wujudnya sebagai manusia dan memasuki istana Nabi Sulaiman. Di dalam istana, malaikat maut terus menatap tajam ke arah orang yang akan dicabut nyawanya. Hal ini membuat orang tersebut ketakutan. Ia pun lalu bertanya kepada Nabi Sulaiman, "Wahai Nabiullah, siapa orang itu?" Tanyanya, "Dia malaikat maut yang datang bertamu," jawab Nabi Sulaiman. Mengetahui hal tersebut, perasaan takut dan resah semakin menghantui. Terlebih mengingat cara malaikat maut memandangnya. Dia menduga kedatangan malaikat maut itu untuk mencabut nyawanya. Ketakutannya ini membuat dirinya ingin menghindari kematian. Ia pun lalu berkata kepada Nabi Sulaiman, "Wahai Nabiullah, dia selalu menatapku dengan tatapan yang sangat mengerikan. Jangan-jangan dia hendak mengambil nyawaku. Wahai Nabiullah, selamatkan aku dari kematian," pinta orang itu. "Bagaimana caranya?" tanya Nabi Sulaiman. "Perintahkanlah angin untuk membawaku ke suatu tempat yang jauh dari sini," katanya terus memohon. Karena terus didesak, akhirnya Nabi Sulaiman mewujudkan keinginan orang tersebut. Kemudian atas perintah Nabi Sulaiman, angin membawa orang itu ke sebuah tempat yang jauh. Ketika sampai di negeri India, orang itu meminta kepada angin untuk berhenti. Ia mengira bahwa di tempat itu dirinya sudah selamat dari ancaman kematian. Namun ternyata justru disitulah malaikat maut melaksanakan tugas sesuai yang diperintahkan Allah, yakni mencabut nyawa orang tersebut di negeri India. Keesokan harinya, malaikat maut kembali berkunjung ke istana Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman lalu bertanya perihal perilaku malaikat maut yang memandang orang tersebut dengan tatapan yang mengerikan di pertemuan kemarin. Malaikat maut menjawab, "Kemarin aku resah karena aku diperintah untuk mencabut nyawanya di India, sementara dia masih berada di sini. Namun ketika waktu ajalnya telah datang, aku mendapati dia sudah berada di India. Alhamdulillah dia sudah meninggal dunia sesuai pada waktu dan tempatnya," jelas malaikat maut.
Kisah ini terdapat dalam kitab Al-Majalisus Saniyah, karya Syekh Ahmad bin Syekh Hijazi Al-Fusni. Pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah di atas, apabila sudah ajalnya tiba, tidak ada satu manusia pun yang bisa menghindarinya atau menundanya meskipun hanya 1 detik. Kisah selanjutnya. Suatu ketika Baginda Raja mendengar kabar bahwa Abu Nawas akan memberontak kerajaan. Ia telah bersekongkol dengan kerajaan lain untuk mewujudkan keinginannya. Kabar tersebut Baginda Raja dapatkan dari salah satu menterinya yang tidak suka dengan Abu Nawas. "Ini tuduhan serius, kau tidak boleh gegabah. Apa buktinya?" tanya Baginda Raja kepada sang menteri. "Ampun Paduka yang mulia, tapi saya melihat mata-mata dari kerajaan lain sering datang ke rumah Abu Nawas," jawab sang menteri. Maka untuk membuktikannya, Baginda Raja mengutus salah satu pengawal untuk mengintai rumah Abu Nawas. Dan ternyata apa yang dilaporkan sang menteri benar adanya. Si pengawal melihat ada tamu asing datang ke rumah Abu Nawas. Setelah diamati, tamu tersebut merupakan mata-mata dari kerajaan lain. Si pengawal pun langsung melaporkannya kepada Baginda Raja. "Kurang ajar, dia telah berani mengkhianati negerinya sendiri," kata Baginda Raja geram. Tanpa membuang-buang waktu, beberapa prajurit istana diperintahkan menangkap Abu Nawas dan menyeretnya ke istana. Singkat cerita, dibawalah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. "Paduka yang mulia, kenapa para prajurit menangkapku dengan kasar? Apa salah saya?" tanya Abu Nawas tidak terima. "Kau telah berani mengkhianati aku dan mengkhianati seluruh rakyat di negeri ini," jawab Baginda Raja. "Mengkhianati? Maksud Paduka apa?" tanya Abu Nawas kebingungan. "Tak usah berpura-pura, Abu Nawas, kau bersekongkol dengan mata-mata kerajaan lain untuk berencana memberontak kerajaan. Dengan ketenaranmu di negeri ini bukan suatu hal yang sulit bagimu untuk menghasut warga agar ikut serta bersamamu," tukas Baginda Raja. Abu Nawas sempat terkejut dengan tuduhan Baginda Raja, tapi dalam hati ia juga merasa geli. Ada-ada saja Paduka Raja. Dari mana ia dapat pikiran seperti itu? Batin Abu Nawas. Dan tiba-tiba terbesit di benak Abu Nawas ingin mempermainkan Baginda Raja. "Baiklah Paduka yang mulia, jika benar demikian lalu apa yang akan Paduka lakukan?" tanya Abu Nawas. Mendengar hal itu bukan main marahnya Baginda Raja. Ia sampai tidak dapat mengendalikan emosinya. Baginda Raja pun memerintahkan kepada prajurit untuk melucuti pakaian Abu Nawas dan menggantinya dengan baju kebesaran yang seperti dipakai oleh para menteri kerajaan lengkap dengan atributnya. Baginda Raja sengaja melakukan ini sebagai ancaman kepada pejabat istana yang berani mengkhianati negerinya. Karena bagaimanapun juga Abu Nawas termasuk orang lingkup istana, meskipun dia bukanlah seorang pejabat. Ikat kedua tangannya, arak dia keliling Baghdad agar ditonton orang-orang, lalu bawa dia ke tiang gantungan di lapangan untuk menjalani hukuman mati, kata Baginda Raja emosi. Dengan sigap, beberapa prajurit melaksanakan perintah Baginda Raja. Setelah Abu Nawas mengenakan baju kebesaran dengan tangan terikat, ia langsung diseret untuk diarak keliling kota. Tapi saat hendak keluar dari pintu istana, datanglah penasehat kerajaan yang merupakan sahabat dekat Abu Nawas. Melihat keadaan Abu Nawas yang demikian, ia pun bertanya, "Kenapa denganmu Abu Nawas? Apa kesalahanmu?" Dengan santainya Abu Nawas menjawab, "Aku telah mengatakan kebenaran, makanya Paduka Raja memberiku hadiah baju kebesaran istana. Lihatlah, aku sekarang terlihat berwibawa seperti menteri-menteri yang lain." Baginda Raja spontan tertawa terpingkal-pingkal mendengar perkataan Abu Nawas.
Ia pun akhirnya menyuruh pengawal untuk melepaskan Abu Nawas. Saya lupa, Abu Nawas, belum sempat mendengar alasanmu karena keburu terbawa emosi. Sebenarnya apa sih yang kau bicarakan dengan mata-mata kerajaan lain? Tanya Baginda Raja kepada Abu Nawas. Oh itu, dia datang untuk minta nasihat saya. Dia bertanya bagaimana caranya supaya negerinya menjadi makmur dan sentosa seperti negeri Baghdad. Jawab Abu Nawas. Setelah mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda Raja pun meminta maaf dan mempersilahkan Abu Nawas untuk pulang ke rumah. Berniat mengerjai Abu Nawas, Abu Jahil malah dikerjai beruang. Meskipun berulang kali gagal membalaskan dendamnya, Abu Jahil selalu mencari cara supaya bisa mengalahkan Abu Nawas. Dalam hati Abu Jahil berkata, mungkin satu-satunya cara adalah aku harus menjadi prajurit istana. Dengan begitu, Abu Nawas pasti akan takut kepadaku. Ternyata niatan Abu Jahil ini bukanlah omong kosong. Ia pun mendekati penasehat istana dan memberikan beberapa hadiah. Tentu saja penasehat istana dengan senang hati menerimanya. Akhirnya keduanya pun menjadi akrab. Hingga pada suatu ketika, Abu Jahil berkata, aku ingin jadi prajurit istana, bisakah kau membantuku? Nanti aku akan memberimu hadiah lebih banyak lagi. Penasehat istana membalas, tentu saja bisa Abu Jahil, kamu jangan khawatir. Tidak butuh waktu lama, Abu Jahil pun menjadi prajurit istana. Dan atas rekomendasi penasehat istana, dalam kurun waktu 2 bulan, Abu Jahil diangkat menjadi komandan prajurit. Disinilah rencana Abu Jahil kepada Abu Nawas mulai dilancarkan. Ia bersama anak buah prajuritnya mendatangi perkebunan milik Abu Nawas. Sesampainya di sana, tampaklah Abu Nawas sedang menyirami kebun tanamannya. Melihat kedatangan Abu Jahil, Abu Nawas pun menjadi kaget. Apalagi penampilan Abu Jahil kali ini mengenakan seragam komandan prajurit. Wah, sekarang kau hebat sekali Abu Jahil. Saya ikut bangga melihatnya, kata Abu Nawas. Diam kau Abu Nawas, bentak Abu Jahil. Aku kesini untuk memeriksa kebun kamu. Karena disinyalir kau menanam pohon ganja, terang Abu Jahil. Tanpa permisi, Abu Jahil mengacak-acak perkebunan Abu Nawas. Abu Nawas pun hanya terdiam dan tak berkutik. Setelah puas merusak kebun Abu Nawas, Abu Jahil lalu menghampirinya. Di mana lagi kebun milikmu? Tanya Abu Jahil dengan nada membentak. Ada di sebelah sana, tapi tolong jangan pergi ke sana, jawab Abu Nawas. Dengan sombongnya, Abu Jahil menunjukkan lencananya. Lihat lencana ini, aku adalah komandan prajurit. Aku punya kuasa dan aku berhak melakukan apa saja. Kau paham? Bentak Abu Jahil. Abu Nawas pun terdiam dan meminta maaf kepada Abu Jahil. Tak lama setelah Abu Jahil memasuki kebun tersebut, tiba-tiba terdengar teriakan seperti orang panik. Rupanya Abu Jahil sedang dikejar beruang besar. Ia berlari sambil berteriak ketakutan. Melihat hal itu, Abu Nawas pun ikut berteriak, lencana Anda! Tunjukkan lencana Anda. Beberapa hari kemudian, pada suatu malam rumah Abu Nawas disatroni kawanan perampok. Perampok tersebut berjumlah 4 orang dan kesemuanya membawa senjata tajam.
Abu Nawas yang merasa ketakutan diam-diam menyelinap keluar dan berlari menuju pos penjagaan. Rupanya di sana ada Abu Jahil dan beberapa anak buahnya sedang berjaga. "Wahai Abu Jahil, tolong saya, di rumahku ada kawanan perampok," kata Abu Nawas memberitahu. "Maaf, saya ada tugas istana. Ada urusan yang lebih penting yang harus aku kerjakan," jawab Abu Jahil. "Kalau begitu, perintahkan anak buahmu untuk menangkap perampok di rumahku," paksa Abu Nawas. "Tidak bisa, semua prajurit juga sedang sibuk," balas Abu Jahil tak peduli. Dengan perasaan kecewa, Abu Nawas pun berkata, "Baiklah, nanti aku urus sendiri." Kemudian Abu Nawas pergi meninggalkannya. Tak berselang lama, Abu Nawas kembali mendatangi pos penjagaan. "Ada apa lagi?" tanya Abu Jahil. "Perampoknya sudah aku bunuh semua, jadi aku tak perlu lagi bantuanmu." Mendengar hal itu, Abu Jahil pun kaget. Tiba-tiba terlintas di benaknya akan sebuah rencana jahat. "Kenapa kau membunuh mereka? Apakah kau diancam atau kau diserang oleh mereka?" tanya Abu Jahil. "Tidak, aku hanya tak ingin mereka mencuri barang-barang di rumahku," jawab Abu Nawas. "Itu kan tidak boleh, kau akan dihukum atas perbuatanmu," balas Abu Jahil. "Ini kesempatanku untuk memenjarakan Abu Nawas," batin Abu Jahil. Maka berangkatlah Abu Jahil sendirian mendatangi rumah Abu Nawas. Ia berniat memeriksa keadaan mayat kawanan perampok. Sesampainya di sana, ternyata kawanan perampok masih hidup. Mereka sedang melakukan aksinya. Dan begitu mereka melihat kedatangan Abu Jahil, mereka menjadi panik dan menyerang Abu Jahil. Mendapat serangan bertubi-tubi, Abu Jahil pun berteriak minta tolong. Segera saja para anak buahnya datang untuk menolongnya. Kawanan perampok itu lalu kabur dan tak jadi merampok rumah Abu Nawas. Sementara Abu Jahil yang menahan rasa sakit berkata kepada Abu Nawas, "Aku kira kau bilang kau sudah membunuh mereka." Abu Nawas membalas, "Aku kira kau bilang tak ada prajurit yang bisa datang." Cara Abu Nawas membuat dua istri menjadi bahagia. Suatu ketika, Abu Nawas pergi keluar kota untuk menemui sahabat lamanya. Setibanya di sana, Abu Nawas menuju rumah sahabatnya yang ternyata rumah itu sudah tak berpenghuni. Karena tak ingin perjalanannya menjadi sia-sia, Abu Nawas terus mencari keberadaan sahabat lamanya. Ia pun bertanya kepada orang sekitar yang kebetulan melintas, "Maaf kawan, apakah kau tahu kemana pindahnya orang yang menghuni rumah ini? Dia itu sahabatku dan aku ingin menemuinya," tanya Abu Nawas. "Wah, sekarang dia sudah pindah. Dia sudah menjadi saudagar kaya. Tak mungkinlah mau menempati rumah yang kecil dan kumuh itu," jawabnya. Lalu orang tersebut menunjukkan alamat baru sahabatnya. Maka pergilah Abu Nawas menuju alamat yang ditunjukkan. Sesampainya di sana, betapa terkejutnya Abu Nawas. Sahabat lamanya kini menempati rumah yang megah dan indah. Abu Nawas kemudian mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Saat sahabatnya membukakan pintu, ia langsung kegirangan melihat kedatangan Abu Nawas. "Silahkan masuk Abu Nawas, silahkan. Anggaplah rumah sendiri." "Wah, kamu hebat ya sekarang, sudah menjadi saudagar kaya. Rumahmu juga besar dan megah.
puji Abu Nawas. Ya, alhamdulillah Abu Nawas, ini semua berkat doa dan kerja kerasku, balas sahabatnya. Setelah ngobrol panjang lebar, sahabatnya lalu mengeluh tentang keadaan yang sedang dialaminya. Saya bingung Abu Nawas dengan sikap kedua istriku, tutur sahabatnya. Apa? Kamu punya 2 istri? Luar biasa. Begini nih kelakuan laki-laki kalau sudah kaya. Pasti istrinya lebih dari 1, ledek Abu Nawas. Memangnya kamu kenapa bingung? Kamu kan punya harta banyak. Yang penting masing-masing diberikan haknya secara adil. Pasti semua akan beres, kata Abu Nawas melanjutkan. Kalau masalah itu sih mudah Abu Nawas, tapi aku dipusingkan dengan sikap kedua istriku. Mereka berdua itu menuntut perhatian yang lebih. Setiap kali mereka berdua berkumpul, mereka selalu saja bertanya kepadaku, manakah di antara mereka yang paling aku cintai. Kalau aku jawab keduanya sama-sama aku cintai, mereka tak mungkin percaya. Tapi aku juga tak mungkin menyebut salah satu dari keduanya. Yang ada nanti mereka berdua malah jadi bertengkar, dan menurutku tidak adil, kata sahabatnya mengadu. Abu Nawas lalu mengatakan bahwa keadilan memang tidak sama dengan perlakuan yang sama, sekalipun misalnya memberikan barang yang sama persis. Sahabatnya itu kemudian mendesak Abu Nawas. Bagaimana caranya Abu Nawas agar kedua istriku tidak lagi bertanya kepadaku mana dari keduanya yang lebih aku cintai? Kemudian Abu Nawas memberi saran agar kedua istrinya sama-sama diberi batu berwarna biru secara terpisah. Bilang kepada kedua istrimu supaya merahasiakannya. Sekarang temuilah mereka di kamarnya masing-masing, perintah Abu Nawas. Sahabatnya itu segera menuruti perintah Abu Nawas. Satu persatu ia memasuki kamar istrinya dan memberikan batu berwarna biru. Wahai istriku, tolong ya jaga rahasia ini dan simpan rapat-rapat batu ini. Jangan sampai ada yang tahu, pesan sahabatnya kepada istri pertama dan istri kedua secara terpisah. Setelah selesai menjalankan perintah tersebut, sahabatnya lalu kembali menemui Abu Nawas. Saranmu sudah aku lakukan Abu Nawas, kemudian apa lagi yang harus aku kerjakan? Tanya sahabatnya. Begini, sekarang aku akan berpura-pura bertanya kepadamu, dan kamu jawab dengan suara yang lantang agar kedua istrimu mendengarnya, ucap Abu Nawas. Lalu Abu Nawas bertanya dengan suara yang cukup keras, wahai sahabatku, kedua istrimu itu sangat cantik. Lalu mana istri yang paling kamu cintai? Sahabatnya itu lalu menjawab dengan suara yang tak kalah lantang, istri yang paling aku cintai dari keduanya, ya yang aku beri batu berwarna. Dari dalam kamarnya masing-masing, kedua istri sahabatnya merasa dirinya yang paling dicintai oleh suaminya. Dan sejak saat itu, mereka tak pernah lagi bertanya siapa dari mereka yang paling dicintai oleh suaminya. Hakim Agung. Beberapa hari ini, Baginda Raja sedang diselimuti duka, sebab sahabatnya yang juga seorang hakim telah meninggal dunia. Sahabatnya itu merupakan hakim yang sangat bijaksana dan adil. Dia paling benci dengan praktek suap-menyuap. Oleh sebab itulah, Baginda Raja menjadikan sahabatnya itu sebagai hakim agung di pemerintahan pusat. Karena kejujurannya dalam mengemban amanah, hidupnya terbilang sederhana. Ia mengambil bayarannya sebagai hakim hanya sebagian.
Sebagian lagi ia sedekahkan kepada fakir miskin. Berbeda dengan pejabat-pejabat istana yang lain yang hidup dalam kemewahan dan berkelimpahan harta. Namun sekarang sahabatnya itu telah tiada. Baginda Raja pun bingung, siapakah yang pantas menjadi penggantinya. Pengennya sih menunjuk Abu Nawas, tapi itu tak mungkin. Karena Abu Nawas pasti akan menolaknya seperti yang sudah-sudah. Kalaupun dipaksa, yang ada malah akan membuat Baginda Raja menanggung malu. Mungkin Abu Nawas bisa memecahkan masalah ini. Aku akan coba bertanya kepadanya, pikir Baginda Raja. Kemudian Baginda Raja memerintahkan beberapa pengawal untuk memanggil Abu Nawas. Dan singkat cerita, Abu Nawas pun datang ke istana dan menghadap Baginda Raja. "Ada gerangan apa Paduka memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Kamu tahu kan, hakim yang saya tempatkan di pemerintahan pusat sudah meninggal dunia. Dan saya bingung Abu Nawas, siapa yang pantas menggantikan posisinya? Aku menginginkan orang yang jujur dan anti suap seperti dirinya. Apakah kamu punya solusi? Aku tahu kamu tak mungkin menjadi pejabat istana, dan aku tak akan memaksamu. Tapi setidaknya bantulah saya untuk menemukan orang yang pantas menjadi penggantinya," pinta Baginda Raja. Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia merasakan kegelisahan yang sedang dialami rajanya itu. Suasana pun menjadi hening seketika. "Baiklah Paduka, tapi beri hamba waktu seminggu. Nanti akan hamba kabari," kata Abu Nawas memecah keheningan. Abu Nawas pun lalu mohon diri kepada Baginda Raja untuk pulang ke rumahnya. Dan keesokan harinya, dengan mengendarai keledai, Abu Nawas berkeliling kampung, berjalan ke sana kemari, hingga sampailah ia di tepian sungai. Di situ Abu Nawas melihat ada seorang gembala yang sedang memberi minum induk sapi dan anaknya. Muncullah ide cemerlang di benak Abu Nawas. Ia pun segera menghampiri anak sapi yang masih kecil itu. Dan entah bagaimana caranya, tiba-tiba anak sapi tersebut berjalan meninggalkan induknya dan mengikuti Abu Nawas yang sedang menaiki keledainya. Melihat hal itu, si gembala mencoba menghalau anak sapinya supaya kembali kepada induknya. Namun ajaib, anak sapi tersebut tak bergeming. Ia tetap berjalan mengikuti keledainya Abu Nawas. Karena kesal, si gembala pun menyeret dan memukul anak sapi agar mau ikut dengannya. "Gembala, biarkan anak sapi itu ikut denganku," hardik Abu Nawas. "Tapi anak sapi itu kan milikku, Tuan," jawab si gembala. "Bukan, anak sapi itu adalah milikku. Dia lahir dari keledaiku ini," balas Abu Nawas. "Loh, bagaimana mungkin? Jelas-jelas anak sapi ini milikku. Itu induk sapinya," protes si gembala sambil menunjuk induk sapi di sampingnya. "Kalau dia anak dari induk sapimu, pasti dia akan ikut dengannya. Buktinya dia malah ikut dengan keledaiku. Berarti ia anak dari keledaiku," kata Abu Nawas tak mau kalah. Pertengkaran pun semakin memanas. Masing-masing dari mereka tak ada yang mau mengalah. Akhirnya Abu Nawas berkata, "Gini saja, lebih baik kita selesaikan masalah ini di pengadilan. Biar Tuan Hakim yang memutuskan." Si gembala setuju dengan usulan Abu Nawas. Maka pergilah mereka berdua ke rumah hakim pertama. Sebelum sidang dimulai,
Abu Nawas menawari hakim pertama dengan iming-iming uang yang banyak, supaya Abu Nawas bisa memenangkan perkaranya. Hakim pertama tergiur dengan tawaran Abu Nawas, tapi ia bingung bagaimana caranya supaya perkara ini dimenangkan oleh Abu Nawas. Itu sih mudah saja Tuan Hakim, putuskan saja kepada siapa anak sapi tersebut akan ikut, maka dialah pemiliknya. Sang hakim lalu memutuskan seperti permintaan Abu Nawas. Ketika anak sapi itu dilepaskan, si anak sapi selalu mengikuti keledai Abu Nawas. Walhasil, Abu Nawaslah yang berhak atas anak sapi tersebut. Merasa keputusan hakim pertama tidak adil, kemudian si gembala mengajak Abu Nawas menemui hakim kedua. Hakim kedua juga ditawari iming-iming uang yang banyak oleh Abu Nawas, supaya dia bisa memenangkan perkaranya. Hakim kedua juga tergiur dengan tawaran Abu Nawas. Ia memutuskan perkara sesuai arahan Abu Nawas, seperti yang dilakukan oleh hakim pertama. Abu Nawas pun kembali memenangkan perkaranya atas kepemilikan anak sapi. Upaya si gembala dalam meminta keadilan kembali menemui kegagalan. Ia lalu mengajak Abu Nawas pergi ke rumah hakim ketiga. Seperti biasa, sebelum persidangan dimulai, Abu Nawas menemui hakim ketiga untuk menyuapnya dengan uang yang sangat banyak. Namun, hakim ketiga ini sepertinya enggan mengadili perkara tersebut. Tentu saja hal ini membuat Abu Nawas heran. Berkali-kali didesak, sang hakim masih enggan memutuskan perkara. "Anda ini kenapa tak mau mengadili perkara ini, Tuan? Apakah uang yang saya berikan kurang banyak?" tanya Abu Nawas. "Ini bukan masalah uang, tapi saya lagi kena menstruasi. Jadi pantang bagi saya memutuskan suatu perkara apabila saya sedang datang bulan," jawab hakim ketiga. Abu Nawas semakin heran dengan jawaban Tuan Hakim. Abu Nawas lantas berkata, "Loh, Tuan Hakim kan laki-laki, mana mungkin bisa menstruasi? Itu hal yang sangat mustahil, Tuan Hakim." Dengan tenang hakim ketiga ini menjawab, "Ya begitu juga dengan anak sapi. Sejak kapan keledai bisa melahirkan anak sapi? Meskipun anak sapi berjalan mengikuti keledai, bukan berarti anak sapi itu lahir dari keledaimu." Abu Nawas sejenak terdiam, lalu ia kembali bertanya, "Jadi menurut pendapat Tuan Hakim, anak sapi itu milik siapa?" Dengan tegas hakim ketiga menjawab, "Ya sudah jelas, gembala itu kan punya induk sapi. Tentu dialah pemiliknya." Abu Nawas tersenyum dengan keputusan hakim ketiga. Ia pun mengembalikan anak sapi itu kepada si gembala. Sebelum berpamitan kepada Tuan Hakim, Abu Nawas berkata, "Tuan Hakim, besok Anda ikut saya ke istana. Baginda Raja membutuhkan Anda sebagai hakim agung di istana." Abu Nawas merasa puas dan lega. Tugas dari Baginda Raja telah ia selesaikan, karena ia telah menemukan hakim yang tepat untuk ditempatkan di istana sebagai hakim agung.